Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun dengan metode daring dan memaparkannya menggunakan video seperti ini. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Arin Puji Rahayu, Dina Nur Laila, Mar'atus Solikah, dan Nandini Rizkia Putri. Dalam orientasi dan penempatan sumber daya manusia ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian orientasi dan penempatan, kegunaan orientasi dan penempatan, pembahasan orientasi dan jenis-jenis penempatan, hubungan antara orientasi dan penempatan, dan yang terakhir, manfaat dari orientasi dan penempatan. Untuk yang pertama kali yaitu mengenai pengertian dan penempatan. Apa sih yang disebut dengan orientasi? Orientasi yaitu sebuah pengenalan dan adaptasi terhadap situasi atau lingkungan yang baru tersebut. Dan orientasi itu bertujuan untuk apa? Orientasi tersebut bertujuan untuk membentuk sikap, perilaku, standar nilai di dalam sebuah perusahaan atau organisasi bagi seorang pendidik dan tenaga pendidiknya. Kemudian yang kedua yaitu penempatan. Penempatan itu adalah suatu kebijakan untuk menentukan posisi atau jabatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik atau kependidikan agar dapat terlaksananya pekerjaan dalam suatu jabatan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya adalah tentang format dan kegunaan dasar orientasi. Sebelumnya, format orientasi itu apa sih? Jadi, format orientasi merupakan suatu tatanan atau susunan yang berisi pengenalan pada lembaga atau instansi. Jadi, setiap instansi atau lembaga itu mempunyai suatu susunan atau tatanan tentang pengenalan lembaga atau instansi tersebut yang disebut dengan format orientasi. Format orientasi bersifat unik dan berbeda untuk setiap lembaga atau instansi. Jadi setiap lembaga atau instansi itu punya format orientasi yang bersifat unik. Adapun beberapa kegunaan dasar diuraikan sebagai berikut. Jadi kegunaan dasar orientasi ini ada 7 jumlahnya. Untuk yang pertama adalah situasi kerja. Tenaga pendidik maupun kependidikan yang baru perlu mengetahui bagaimana jabatannya diselaraskan ke dalam struktur organisasi dan tujuan-tujuan lembaga dan instansi. Jadi untuk tenaga pendidik yang baru itu perlu mengetahui tentang jabatannya sehingga dapat diselaraskan ke dalam struktur organisasi dan tujuan-tujuan lembaga atau instansi yang mereka tempati itu. Yang kedua adalah kebijakan dan aturan lembaga atau instansi. Nah, tenaga pendidik atau kependidikan yang baru harus mengetahui kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang terkait dengan jabatannya masing-masing. Jadi setiap tenaga pendidik yang baru itu harus mengetahui tentang kebijakan dan juga aturan yang terkait tentang yang berada di instansi tersebut yang juga berkaitan dengan jabatan yang mereka tempati masing-masing. Yang ketiga adalah kompensasi. Jadi para tenaga pendidik dan kependidikan yang baru memiliki minat khusus dalam memperoleh informasi mengenai sistem imbalan. Jadi kompensasi ini adalah imbalannya. Jadi setiap tenaga pendidik dan kependidikan yang baru itu memiliki minat khusus atau memiliki hak ya untuk bisa mengetahui tentang informasi mengenai ini, kompensasi atau imbalan ini. Yang keempat adalah budaya perusahaan. Jadi, budaya lembaga atau instansi mencerminkan
paduan perilaku bagi para tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi segala sesuatu mulai dari cara berpakaian hingga cara berbicara. Jadi ya budayanya di dalam lembaga itu seperti cara menyapa, cara berpakaian, ya kebiasaan lah gitu di instansi itu. Yang selanjutnya adalah keanggotaan tim. Jadi kemampuan dan kemauan seorang tenaga pendidik dan kependidikan yang baru untuk bekerja dan berkontribusi dalam tim perlu diperkuat. Jadi setiap anggota tim itu harus mempunyai kerjasama dan juga kontribusi yang kuat. Kalau dalam satu anggota tim itu nggak ada kerjasama yang baik, nggak ada rasa kekeluargaan yang baik, maka ya nggak bisa jadi dalam suatu lembaga itu. Yang keenam adalah pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Para tenaga pendidik dan kependidikan perlu disadarkan akan pentingnya kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang terus-menerus berubah. Jadi tenaga pendidik ini harus bisa mengetahui lah tentang budaya dan pengetahuan dan keterampilan yang terus berubah-ubah dalam lembaga dan instansi itu. Yang selanjutnya adalah sosialisasi untuk mengurangi kecemasan yang mungkin dialami para tenaga pendidik dan kependidikan baru. Lembaga atau instansi harus mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam organisasi informal. Jadi untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang baru kan otomatis mereka kan belum mengetahui ya tentang bagaimana sih instansi dan lembaga itu, maka mereka harus dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan, pengenalan seperti itulah kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang baru ini agar mereka terbiasa dan juga bisa menyesuaikan dirilah di lembaga dan instansi itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya yaitu tentang pembahasan orientasi dan jenis-jenis penempatan. Pembahasan orientasi meliputi 3. Yang pertama, isu-isu organisasional. Salah satunya tentang denah fasilitas fisik, tentang sejarah lembaga tersebut, dan tentang kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang ada di lembaga tersebut. Yang kedua, hak pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya juga memiliki hak-hak. Salah satunya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 1. Yang pertama, hak mendapat penghasilan dan jaminan kesehatan sosial yang memadai. Yang kedua, hak mendapat penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasinya. Yang ketiga, hak mendapat perlindungan hukum. Yang keempat, hak mendapat pembinaan karir. Yang kelima, hak menggunakan sarana dan prasarana yang ada di lembaga tersebut. Yang ketiga, perkenalan. Baik perkenalan dengan kepala sekolah, dengan para guru, dengan para siswa, ataupun dengan anggota-anggota lembaga kependidikan lainnya. Selanjutnya tentang jenis-jenis penempatan. Jenis-jenis penempatan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dengan cara promosi, baik dipromosikan karena kesenioritasnya ataupun karena prestasinya. Yang kedua, dengan cara transfer. Yang ketiga, dengan cara demosi atau dipindahkan ke tingkat yang lebih rendah. Cukup sekian penjelasan saya. Apabila banyak kekurangan nanti bisa dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Oke, selanjutnya pembahasan mengenai hubungan atau keterkaitan antara orientasi dan penempatan. Orientasi dan penempatan itu merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik atau kependidikan, baik itu yang baru ataupun yang lama, untuk mengetahui tugasnya, fungsinya, kewajibannya, dan tanggung jawabnya. Nah, apa sih keterkaitan di antara keduanya? Yuk kita kaji. Keterkaitannya di antara dua hal tersebut, orientasi dan penempatan, yaitu penempatan itu tidak dapat berjalan ketika tidak ada orientasi, karena orientasi itu membantu untuk mengenalkan kepada tenaga pendidik atau kependidikan mengenai tugas, tanggung jawab, dan fungsinya serta lingkungannya ketika nanti bekerja. Nah, di situ melalui orientasi itu kita bisa menentukan, oh pegawai ini cocoknya di apa, pegawai B di apa. Nah, seperti itu. Sedangkan orientasi itu tidak dibutuhkan jika tidak ada tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Ya penempatan tadi. Karena dengan adanya orientasi itu berfungsinya ya untuk nanti pertimbangan dalam penempatan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya mengenai manfaat dari orientasi dan penempatan itu sendiri ya. Yang pertama yaitu mengurangi kecemasan tenaga pendidik dan kependidikan, baik itu yang baru ataupun yang lama. Kenapa sih? Ya karena baik itu tenaga pendidik dan kependidikan yang lama atau yang baru itu ya pasti pernah mengalami masa-masa cemas ya. Nah, itu dengan adanya orientasi itu maka akan sedikit mengurangi ketika nanti ada penempatan. Selanjutnya, pegawai baru itu lebih mempelajari, bisa mendalami tentang tugasnya nanti, tentang kedudukannya nanti, tentang kewajibannya. Yang selanjutnya yaitu pegawai itu memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai tugas-tugas mereka. Selanjutnya, mencegah pengaruh buruk dari pegawai lama ataupun rekan kerjanya, ya tidak menuntut kemungkinan apabila kita memiliki rekan kerja yang lebih dulu ya bekerja di situ. Nah, dengan adanya orientasi kita akan mengenal satu sama lain. Kemudian nanti ketika penempatan mereka sudah tidak, rasa sanggung itu sudah tidak ada, ataupun ingin membuli pun tidak ada. Nah, yang selanjutnya pegawai baru itu lebih mandiri, tidak bergantung. Nah, yang selanjutnya yaitu pegawai itu bekerja dengan lebih baik, lebih optimal, karena mereka sudah tahu, oh ini tanggung jawabnya aku, oh ini itu fungsinya aku seperti ini, kedudukannya aku tuh seperti ini di sini, untuk apa toh. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu pegawai baru menjadi lebih baik, yaitu sudah memiliki gambaran ya, jadinya mereka lebih profesional ketika bekerja. Terus yang selanjutnya yaitu untuk mengurangi kecenderungan pegawai ketika bekerja. Dengan adanya orientasi dan penempatan itu, maka pegawai itu sudah tidak ada rasa canggung. Yang kedua, yang terakhir itu adalah mengurangi kecenderungan untuk keluar dari pekerjaannya. Dengan adanya orientasi dan penempatan itu, kecenderungan untuk pegawai keluar dari suatu instansi itu sedikit, karena mereka sudah melalui fase-fase pengenalan dan penempatan itu sendiri. Nah, dari materi-materi yang sudah saya dan teman-teman sampaikan itu, kami menarik kesimpulan, yaitu adalah orientasi dan penempatan itu merupakan penempatan dan orientasi sumber daya manusia ya, yaitu merupakan suatu proses yang sangat penting yang perlu untuk dilakukan baik itu oleh tenaga pendidik ataupun kependidikan untuk menentukan atau sebagai acuan dalam proses penempatan itu yang disesuaikan dengan potensi ataupun kemampuan yang dimiliki. Nah, selanjutnya orientasi dan penempatan itu memiliki kegunaan dan format dengan tujuan agar tenaga pendidik dan kependidikan itu memiliki kemampuan dalam menjalankan kewajibannya, fungsinya, dan kedudukannya. Nah, di sini jenis-jenis penempatan itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah proses promosi, transfer, dan mutasi. Promosi itu adalah pengenalan tentang kedudukan dan jabatannya. Yang kedua transfer, itu perpindahan dari satu bagian kepada bagian yang lainnya yang masih dalam lingkupannya. Nah, yang ketiga yaitu adalah mutasi, perpindahan dari satu instansi kepada instansi yang lainnya.
Adapun demosi yang disesuaikan dengan potensi dan pengalaman yang didasarkan dalam menentukan kemampuan ataupun potensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, itu ya teman-teman untuk pembelajaran sore hari ini dari saya dan kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk orang lain, baik untuk saat ini, nanti, ataupun selamanya. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, baik saya dan kelompok saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.